Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansha khalqahu wa bara wa qasama ahwala ibadihi ghinan wa faqra wa anzalal ma'a wa syaqqa asbabats thara. Ahmaduhu subhanahu fa huwa alladzi ajra ala ta'ina ajra wa asbala 'alal 'asina sitra. Huwa subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqas sama'i wa ma tahtas thara wa la yaghibu an 'ilmihi dabibun namli fil laili idza sara. Sabbahat lahu samawati wa amlakuha wa sabbahat lahu nujumu wa aflakuha wa sabbahat lahu al-ardu wa sukanuha wa sabbahat lahu al-anharu wa asmakuha wa sabbahat lahu al-biharu wa hitanuha wa in min syai'in illa wa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la syabih wa la kuf'a wa la mithla wa la nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi ma dzakarahu dzakirunal abrar wa salawatullahi wa salamuhu alaihi ma ta'aqabal lailu wan nahar wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min salihi ummati wa an yahsyurana yaumal qiyamati fi zumrati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan segala urusan kita. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Di samping kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak akan diuji? Artinya manusia kehidupannya tidak ada yang lurus. Manusia di dalam kehidupan pasti akan menghadapi kendala-kendala. Sehat, tidak selamanya dia dalam keadaan sehat. Satu hari nanti mungkin dia akan sakit. Berkecukupan, tidak selamanya dia berkecukupan. Satu waktu nanti mungkin dia akan merasakan kesulitan. Tidak ada di dalam kehidupan di dunia ini orang yang benar-benar lurus terus sampai akhir hayatnya. Kenikmatan yang sempurna hanya bisa dirasakan oleh seseorang jika dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia berbeda-beda dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Ada di antara mereka yang bersabar, ada di antara mereka yang mengeluh, ada di antara mereka yang tidak bisa menahan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Bahkan naudzubillah tidak sedikit dari kaum muslimin yang pindah agama, yang menjadi murtad dikarenakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Seolah-olah dia tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehidupan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepadanya. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika berbicara tentang permasalahan rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku mencakup segala sesuatu.
Dalam riwayat dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat, kemudian satu rahmat, satu bagian dari 100 bagian. Dibagi 100, yang satu bagiannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperebutkan oleh seluruh makhluk. Di sana berebut manusia, di sana berebut jin, di sana berebut binatang. Semua memperebutkan satu dari 100 bagian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan bagi seluruh makhluk dari rahmatnya tersebut. Di bulan Ramadan kemarin kita melihat bagaimana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rajin melaksanakan sholat, mereka rajin membaca Al-Quran, mereka rajin bersedekah, mereka rajin kebaikan-kebaikan dilakukan olehnya ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat selebar-lebarnya. Pintu langit dibuka seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah dikucurkan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Namun sangat disayangkan, begitu selesai dari bulan Ramadan, orang yang biasanya membaca Al-Quran mulai ditinggalkan Al-Qurannya. Orang yang biasanya rajin sholat berjamaah di masjid mulai malas berjamaah di masjid. Orang yang biasanya suka bersedekah mulai berkurang sedekahnya. Padahal seharusnya di bulan Ramadan dia harus lebih giat lagi dibandingkan dengan ketika di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih membatasi rahmatnya kepada umat manusia dibandingkan dengan bulan suci Ramadan. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang permasalahan para nabi yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kesulitan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka langsung dikabulkan? Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat kepada mereka. Mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada mereka. Kita lihat contohnya kisah Nabi Zakaria tidak memiliki anak, meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Demikian pula dengan Nabi Ayyub alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tentang kisah Ayyub ketika berkata anni masaniyaddur, ya Allah, aku ini ditimpa suatu penyakit ya Allah, ditimpa suatu kesulitan ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Lihat, Nabi Ayyub mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah penyayang yang maha penyayang dibandingkan dengan penyayang-penyayang yang ada. Artinya kalau seandainya ada manusia yang merupakan penyayang, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih penyayang dibandingkan dengan manusia tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi segala sesuatu yang dirasakan oleh seluruh makhluk-makhluknya. Jadi dengan penuh keyakinan Nabi Ayyub berdoa dengan mengatakan wa anta arhamur rahimin. Kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabnalah, kami kabulkan permintaan Ayyub tersebut. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami sembuhkan dari penyakit yang ada pada dirinya. Hanya itu yang diterima oleh Nabi Ayyub? Kata Allah Subhanahu wa taala tidak. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, dan aku kembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala, keluarganya. Kita tahu Nabi Ayyub ditimpa satu penyakit. Seluruh orang kabur menjauh dari Nabi Ayyub. Anaknya satu persatu pergi meninggalkan Nabi Ayyub, istrinya satu persatu pergi meninggalkan Nabi Ayyub, saudara-saudaranya satu persatu pergi meninggalkan Nabi Ayyub karena takut tertular penyakit yang ada pada tubuh Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta disembuhkan dengan mengatakan wa anta arhamur rahimin, disembuhkan oleh Allah. Kemudian ditambahkan apa? Dikembalikan lagi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mithlahum ma'ahum, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub, kemudian ditambah dengan mengembalikan keluarganya dan dilipat gandakan keluarganya tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatan min indina. Nabi Ayyub ketika berdoa mengatakan wa anta arhamur rahimin, ya Allah, maka Allah berikan, Allah kabulkan, Allah tambahkan permintaan tersebut sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya di sini para hadirin jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi suatu kesulitan, kita berdoa meminta kepada Allah dipenuhi dengan keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang yang berdoa tidak boleh asal-asalan dalam berdoa. Dia harus meyakini dalam dirinya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berdoa apa? Adalah kita ini meratap, meminta kepada Allah dengan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Innallaha yuhibbul mulihin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ketika dia berdoa meratapi, dia menangis, menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia berbeda-beda ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan siapapun juga di antara manusia yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Orang kafir pun akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tidak sholat diberi rezeki oleh Allah, diberi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan mereka yang sujud menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus yakin, kita orang yang beriman, kita orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus dilandasi dengan keyakinan. Kita yakin Allah akan membantu. Bukan ketika kita berdoa kita merasa ragu-ragu, jangan-jangan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan doa saya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dasari dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jangan lupa rajinlah beribadah kepada Allah, karena itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai laki-laki, tentunya kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah rumah Allah. Bagaimana kalau seandainya kita datang ke rumah, bertamu ke rumah seseorang yang baik, orang yang dermawan, kita datang ke rumah orang tersebut, maka kita akan diberikan segala sesuatu yang dimiliki olehnya. Kita akan diberi makanan kalau dia punya makanan, kita akan diberi minuman kalau dia punya minuman. Kenapa? Kita katakan dia adalah orang yang baik ketika kita bertamu ke rumah dia. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang kata Nabi Ayub ketika berdoa, wa anta arhamur rahimin. Orang yang baik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyayang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajin datang ke rumah Allah, bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil masajida autadan. Sesungguhnya masjid ini punya tiang-tiang, punya pasak-pasak yang mengokohkan masjid, yang menguatkan masjid. Subhanallah.
orang yang beribadah kepada Allah di dalam masjid digambarkan oleh Rasulullah dia sebagai tiang pasak yang menguatkan masjid. Karena dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang kadang-kadang beribadah, kadang-kadang malas beribadah. Di bulan puasa beribadah, di luar puasa mereka tidak beribadah. Tidak demikian. Yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut kata Rasulullah bahwasanya masjid ini ada pengokoh-pengokoh, tiang-tiang, pasak-pasak yang menguatkan masjid. Kata Rasulullah, julasa'uhum al-malaikah. Yang menjadi teman mereka, yang menjadi teman duduk mereka, yang selalu mendampingi mereka ketika berada di masjid adalah para malaikat. In ghabu yaftaqidunahum. Ketika orang-orang yang rajin ke masjid ini tidak datang ke masjid. Misalnya dia selalu sholat rutin 5 waktu di masjid, 1 waktu misalnya sholat zuhur, dia tidak ada di masjid. Apa? Yaftaqidunahum. Malaikat berusaha untuk mencari. Kemana nih si fulan? Yang biasanya rajin sholat, kok hari ini tidak terlihat? Ya. Kata Rasulullah, fa in maridu. Kalau seandainya mereka sakit, aduhum. Maka malaikat akan menjenguknya. Subhanallah. Ya, kita dijenguk oleh seorang yang baik. Wah, kita merasa bahagia, merasa senang. Apalagi ini yang menjenguk kita adalah para malaikat. Kemudian kata Rasulullah, fa in kanu fi hajah. Kalau seandainya mereka dalam keadaan sedang membutuhkan satu kebutuhan, a'anuhum, maka malaikat akan menolong mereka. Malaikat akan membantu mereka. Oleh karena itu, jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini senantiasa istiqamah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita panjatkan kepada Allah, apa yang kita pinta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimissalah.